Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, senang kita boleh berjumpa hari ini, Selasa 16 September 2025. Saya percaya ada sukacita yang boleh kita rasakan hari ini, maka merasakan sukacita itu, marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Mari berdoa. Ya Allah Bapa ya Tuhan kami sungguh bersyukur dalam kehidupan kami di hari ini. Ketika Engkau masih memberikan kesehatan, kekuatan dalam kehidupan kami. Ketika Engkau masih membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Sungguh luar biasalah Engkau Tuhan. Maka inilah kami yang datang bersyukur dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bagi kami yang mendengar renungan harian keluarga di hari ini. Tuhan, lewat kehidupan kami di hari ini, ketika kami akan mengawali setiap aktivitas kami, ataupun ketika kami saat ini sedang bekerja ataupun melakukan sesuatu, kami rindu akan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Maka kami akan mendengarkannya saat ini. Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami, agar supaya kami dapat mengerti firman yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu adalah pelita bagi kami. Maka kami senang dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan di saat ini, kami mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini diambil dalam Matius 25 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-36. Bunyinya demikian. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Demikian pembacaan kita, dan firman Tuhan di hari ini diberi tema kepedulian terhadap sesama mendatangkan berkat. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, sebenarnya kita sedang melihat cerminan diri kita sendiri. Jika kita melakukan perbuatan baik dalam kehidupan kita dengan secara ikhlas dan ketulusan, maka itu akan berdampak positif dalam diri kita, bahkan orang lain. Dengan berbuat baik, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup kita. Jika perbuatan baik itu sebagai perwujudan dari iman, maka itulah yang berkenan kepada Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, orang-orang yang telah merasakan kasih Tuhan Allah pasti akan memiliki kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan pertolongan dan mendatangkan berkat dalam kehidupan setiap hari. Sebagaimana firman Tuhan hari ini, raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Marilah hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia ini dijadikan." Nah, pernyataan ini adalah sebagai penghargaan dari sebuah penilaian objektif selama kita hidup di dunia ini yang diwujudkan di dalam perbuatan setiap hari. Tuhan Yesus Kristus memberi pernyataan ini bahwa mereka yang diberkati adalah yang menyatakan kasih-Nya kepada mereka yang lapar dan haus, sebagai orang asing, bagi mereka yang telanjang, sakit, dan dalam penjara. Yesus Kristus memberikan gambaran kehadirannya melalui orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan, yang dianggap lemah, tidak berdaya, dan yang terkucilkan. Jadi semua orang yang mengambil perhatian terhadap orang-orang yang kecil dianggap telah mengasihi Yesus Kristus.
Orang-orang yang diberkati adalah mereka yang taat, setia pada firman Tuhan, laksana domba yang memiliki sifat penurut dan bergantung sepenuhnya pada gembala, sehingga dilindungi dari berbagai ancaman binatang buas. Dengan demikian, mereka yang menerima warisan kerajaan yang sudah disediakan oleh Bapa di surga sejak kekekalan, itu menjadi nyata dalam kehidupan orang-orang yang selalu berbuat baik dalam kehidupan mereka. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mungkin kita bertanya, siapakah sesamaku manusia? Apakah seperti seorang Samaria yang baik hati dalam cerita Lukas yang memberikan pertolongan kepada orang-orang yang tidak berdaya karena dianiaya, dirampok, dan bersedia menolong, mengangkat, merawat sampai sembuh? Jikalau iya, kiranya sebagai orang Kristen, marilah kita memiliki hati yang ikhlas seperti seorang Samaria untuk berempati terhadap orang-orang di sekitar yang membutuhkan perhatian. Mereka yang terpinggirkan dan dibentuk sebagai wujud kasih kita kepada Yesus Kristus. Dan ingat juga sebagai orang tua, kita memiliki tugas untuk menanamkan, menumbuhkan nilai-nilai itu dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Firman Tuhan kiranya memberkati kehidupan kita yang mendengar dan melakukannya setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang akan kerajaan surga, terima kasih untuk segala kebaikan yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang selalu memberikan kekuatan, memampukan kami untuk selalu menjalankan kehidupan kami dengan baik. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu memberikan kekuatan lagi dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya, untuk selalu berbuat baik, untuk mendatangkan berkat dalam kehidupan kami. Kami percaya itu Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami melakukan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, berkat-berkat Tuhan pasti akan melimpah dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu juga dapat kami praktikkan dalam kehidupan kami, agar benar-benar kasih Tuhan tertanam dalam kehidupan kami, dan kami nyatakan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk segala firman-Mu. Bagi kami yang mendengar setia, bagi kami yang selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami memohonkan berkat dalam kehidupan kami. Kami memohonkan kemampuan dalam kehidupan kami. Kami memohonkan kiranya Engkau menyatakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Itulah kerinduan kami Tuhan sebagai orang-orang yang percaya. Maka harapan dan doa kami Tuhan, kami akan selalu panjatkan kepadamu akan setiap kehidupan kami. Bagi kami yang bekerja hari ini, bagi kami yang melakukan berbagai hal, Tuhan kiranya memampukan kami di hari ini, agar supaya yang kami lakukan menjadi yang terbaik dalam kehidupan kami, bagi pelayanan di kerajaan-Mu, ya Allah Bapa ya Tuhan kami. Bapa, kami terus menyatakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Maka inilah kami yang selalu datang, rindu, berdoa dan bermohon kepadamu. Dan kami percaya Engkau pasti akan mendengarkan setiap doa-doa kami. Ampuni kami, jikalau dalam kehidupan kami dosa kami lakukan yang melawan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah. Inilah kami yang berdoa, bermohon dan bersyukur dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Kiranya saudara-saudara jangan lupa untuk klik like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Martapa Selatan. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.